Halo sobat, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan ceritakan atau berbagi kisah tentang satu channel yang membuat akhirnya saya terlecut kembali untuk membuat konten-konten di YouTube sebagai tempat untuk memberikan ilmu, ide maupun cerita-cerita pengalaman lewat channel ini. Sempat berapa bulan vakum karena ada kejenuhan, tapi suatu ketika saya menemukan satu channel yaitu Insan Tutor ini yang memberikan saya satu perspektif baru atau satu sudut pandang yang lain tentang bagaimana membuat dan mengembangkan channel YouTube. Ya, Insan Tutor melalui video-videonya atau konten-kontennya memukul kesadaran saya bahwa selama ini saya agak keliru atau kurang cermat dalam mengembangkan kemampuan dalam per-YouTuban ini. Ada kesan saya tentang channel Insan Tutor ini yang begitu masuk di beranda saya ikuti setiap postingan-postingan konten-konten di channel Bang Insan Tutor ini, dan membuat saya semakin terlecut semangat atau motivasi untuk berkreasi dalam per-YouTuban. Menurut saya channel Insan Tutor ini lain dari yang lain. Ada satu faktor pembeda. Faktor pembeda itu saya rangkum menjadi triple A atau 3A. A yang pertama, bahwa yang ditampilkan oleh Bang Insan Tutor yaitu apa adanya. A yang pertama apa adanya yang dia tampilkan begitu sederhana, otentik, kadang dengan latar yang biasa-biasa saja, bahkan menurut saya terlalu sederhana. Begitu juga dengan tata cahaya, tata suara, bahkan tentang editan yang selama ini membuat saya stagnan atau kurang berkembang, justru karena faktor-faktor itu. Dan melalui channel Insan Tutor ini membuktikan bahwa dari kesederhanaan itu justru muncul kekuatan pembeda dari yang lain, bahwa yang bagus tidak selalu berhasil, yang berhasil itu tidak selalu yang bagus-bagus saja menurut pikiran kita, tapi yang berhasil itu bisa kita tampilkan secara otentik, utuh, sederhana, tapi dikemas secara kreatif dan kontinu. Ini kunci dari channel ini yang membuat saya tersentak kesadaran bahwa apa ada yang tampilkan. Seperti contoh, sebelum saya membuat konten-konten ini, saya terlalu sering terganggu dengan suara-suara di luar, sehingga saya merasa kurang berkembang karena belum punya studio, belum punya alat peredam suara. Tapi dengan channel Insan Tutor membuktikan bahwa dengan suara-suara di luar daripada suara yang ditampilkan oleh Bang Insan Tutor, justru itu menjadi bumbu-bumbu penyedap dan membuat rame suasana konten dan begitu otentik dan begitu alamiah. Saya kadang terganggu dengan suara kokok ayam, lolongan kucing, anjing, dan semuanya. Tapi justru di channel ini, Bang Insan Tutor ini, itu justru menjadi semacam bumbu-bumbu yang membuat semakin menarik dan begitu alamiah. Dan akhirnya saya mulai membuat lagi konten-konten video dengan tidak harus terpatok dengan fasilitas-fasilitas yang memang belum ada, atau bergantung pada alat-alat yang memang belum bisa dibeli atau belum mampu didapatkan. Yang kedua yaitu channel ini anti mainstream. Anti mainstream artinya antitesa, justru kebalikan antitesa, yaitu justru kebalikan dari channel-channel tutorial kebanyakan. Channel-channel tutorial kebanyakan melandaskan pada ini dengan sejumlah prinsip-prinsip teori, tapi Bang
Insan Tutor menampilkan versi yang lebih sederhana, mudah dimengerti, dan bisa langsung dipraktekkan, diaplikasikan, sehingga saya pun perlahan mengikuti dan langsung bertindak mengikuti apa yang disampaikan oleh Bang Insan Tutor ini, dan membuat channel saya dalam seminggu 2 minggu ini terlihat ada perubahan yang cukup signifikan dengan yang dipaparkan atau disampaikan. Akhirnya membuat saya bahwa menilai bahwa channel Bang Insan Tutor ini anti mainstream, yaitu gaya bahasa, gaya pembahasannya sederhana, langsung kepada topik masalah dengan solusi-solusi yang kreatif, dengan solusi-solusi yang beda, lain dari biasanya, walaupun pokok-pokok pembahasannya dan kisaran dari pembahasan itu tidak jauh berbeda, tapi caranya kadang agak nyeleneh juga dengan gaya bahasa dialeknya takeplak, dan orang-orang yang melihat itu tidak justru marah atau menuding, justru merasa itu semacam hiburan atau satu ciri khas tertentu dari masing-masing orang, punya ciri khas. Karakter ini yang menjadi kuat dengan kita bisa menjadi anti mainstream, tidak perlu ikut-ikutan pada yang umum, tidak perlu terbawa arus, tapi kita bisa berdiri sendiri dengan karakter atau ciri khas kita sendiri, tanpa harus kita mengabaikan hal-hal yang sifatnya di luar sana untuk sebagai pembanding kita. Yang ketiga, yang pertama tadi apa adanya, yang kedua anti mainstream atau antitesa dari kebanyakan channel-channel yang lain yang menampilkan kerapian, kemegahan alat-alat, penerangan audio semuanya, sehingga kami yang pemula atau yang sementara mengembangkan channel itu bisa dengan menggunakan alat-alat apa saja yang ada untuk berkembang, tidak harus menunggu yang besar-besar, yang canggih-canggih, yang belum ada atau belum dapat dijangkau. Yang ketiga yaitu hanya apalagi maksudnya ya sekarang harus lakukan, harus disegerakan, jangan ditunda-tunda, jangan nanti dulu, tapi harus jalani saja. Apalagi artinya, apalagi yang harus dipikirkan, semuanya sudah dipikirkan, langsung take action, segerakan dengan apa yang ada di pikiran dan apa yang harus dikerjakan. Apalagi maksudnya juga tanpa harus bertanya terus tapi tidak melakukan sesuatu. Ini mendorong saya akhirnya menjadi pelecut semangat untuk berbuat. Ayo, apa yang bisa kita tampilkan dalam konten? Semuanya bisa kalau kita melihatnya bisa. Semuanya pasti bisa kalau kita membiasakan hal-hal tersebut menjadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa, dan itu membuat kita menjadi bisa dan berhasil. 3 ini mungkin yang menjadi satu isi hati dan isi pikiran saya dengan kehadiran Bang Insan Tutor lewat channel Insan Tutor ini. Terima kasih atas pembelajaran-pelajarannya, inspirasi yang membuat saya secara pribadi tersentak kesadaran untuk terus berkreasi lewat channel YouTube ini. Terima kasih Bang Insan. Salam sukses selalu.